saya akan mencoba merespon apa sebenarnya tema tadi di pertolongan Allah ini tadi ya. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol di belakang, betul maksudnya pertolongan Allah ini. Pertolongan yang kasat mata loh. Lapo misalnya kayak duit, Gus salah ngedit loh. Kayak motor loh, cetol pertolongannya. Ya apa enak menurutmu ya. Pertolongan Tuhan adalah memberi uang gitu. Ini sepertinya menarik untuk kita pecah lagi dengan cara berpikir yang diceritakan oleh Mas Acang ini tadi, hubungannya ini tadi. Terus kalau pertolongan Tuhan kita ikrarkan, berarti ada asumsi bahwa kemungkinan Tuhan tidak menolong juga, kan menunjukkan apa Gusti Allah atau nulungi kok sisinya di mana nih, kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya saya ngerespon ini tadi, Tuhan memberi bantuan dengan nyata ngei duit. Saya tanya misalnya teman-teman yang dari pesantren yang agamanya memang sudah kuat, belajar Islam lama, malaikat pencipta uang itu kira-kira namanya siapa ya? Onora kira-kira. Apakah Tuhan menciptakan uang sehingga aku njaluk duit karo Gusti Allah? Tahu gawe ta? Ono malaikat pencipta uang ngono ta? Kan gak ono ta? Kuwi gawean menungso iku. Tuhan kalau mau ngomong bantuan Tuhan, itu kan tidak pada spesifik waktu. Bantuan Tuhan terjadi setiap saat dan di semua tempat. Ini malaikat Tuhan kalau bantunya pakai duit, dia harus tahu rupiah atau dolar atau bitcoin, tambah mumet meneh saiki iki. Aku harus ngei rezeki kowe bitcoin iki, tapi kok kon gak paham goblok iki iki njuan aku. Ono malaikat ngajari gawe wallet ngono njuan. Kok tambah bundet meneh iki. Jadi kan ada gini. Tuhan sudah memberi kita bantuan dari awal. Enggak, saya bahkan bukan ngomong bantuan. Kalau bantuan itu sepertinya ada yang sudah terjadi esensial dan kemudian ada contingency. Gini, saya kasih istilah ya. Ada istilah esensial, ada istilah contingency. Contingency itu ada dan nggak ada bisa. Tapi kalau esensial itu harus ada. Misalnya kita ngomong sepiring nasi, sepiring nasi goreng, sepiring tempe, nasi goreng itu adalah contingency, bener nggak? Bisa ganti-ganti, oleh ono, oleh ora. Tapi kalau kita ngomong sepiring harus ada yang namanya piring. Gue gak iso ngomong sepiring tempe ini gak ono piringnya. Nah itu jadi esensial. Jadi kalau ngomong saya mengharapkan bantuan Tuhan, seolah-olah bantuan Tuhan itu adalah bagian contingency ini tadi loh. Kadang ada, kadang tidak kan. Padahal keberadaan kita di sini itu esensialnya harus ada support dari Tuhan. Betul nggak? Kalau Tuhan nggak ngizinkan, Tuhan nggak membuat jagat raya, kemudian nggak bikin bumi, dibikin jaraknya sama matahari pas. Ini kaduan di terlalu jauh kakean es, terlalu dekat kobongan, terlalu panas, terus muternya pas sehingga ada musim dan seterusnya. Itu kan sudah esensial nih. Tanpa ada itu, disupport sama Tuhan. Itu nggak mungkin ada yang ada namanya manusia. Itu menghilangkan semua masalah kita, termasuk hidup juga hilang semua itu. Geser sidik ngono srengenge. Apa perputaran bumi, masalah hilang beserta orangnya. Karena yang punya masalah kan orang-orang. Jadi gini. Terus kemudian karena ada hidup manusia-manusia ini, terus kemudian manusia punya ciptaan-ciptaan. Duwe kursi, menciptakan uang, menciptakan sistem pemerintahan, itu bukan buatan Tuhan loh. Betul enggak? Itu buatan manusia. Terus kemudian buatan manusia, terus kita minta pertolongan Tuhan untuk menciptakan uang. Engko ribet karo BI iki. Nah tiba-tiba Gusti Allah ngedit. Karena uangnya kalau nyolong dari tempat lain kan nggak mungkin. Duitnya dari mana sumbernya nih? Malaikat harus menciptakan duit dan ngei neng kowe. Terus nanti kalau terjadi devaluasi uang karena kebanyakan yang dikasih duit sama malaikat, terus siapa yang tanggung jawab? Nah ini gini, Tuhan ikut sertanya kan pada level tertentu nih, pada level basic bahwa menyediakan kita hidup nih. Dikai udan, dikai cuaca, dikai suhu yang tepat dan seterusnya agar kita bisa hidup. Hujan itu pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Bahwa kemudian manusia menggunduli hutan, terus kemudian jadi banjir. Terus piye respon kita? Tuhan tolonglah jangan terjadi banjir. Lah dikaplok raimu.
Banjir itu datang karena hujan. Hujan itu untuk menghidupi kamu. Bahwa kamu mismanajemen rezeki dariku, yang kemudian memusnahkan dirimu sendiri, yuk salah musuh. Kok aku sing kon tanggung jawab? Aku wis ngeki kowe urip pikiran kan gitu kok salah. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa semua masalah manusia di muka bumi itu sumbernya adalah manusia sendiri. Paham? Nah, berarti gini, sekarang kita ngomong sendiri sedikit soal uang nih. Kenapa kita menciptakan uang? Manusia nih, kenapa menciptakan yang namanya currency, uang? Karena dia berguna untuk likuiditas sumber daya. Coba kita tarik uang, nggak ada uang di dunia misalnya. Kita ngetrek ke belakang, kalau catatannya sejarah yang di Wikipedia itu uang pertama sekitar berapa? 600 sebelum Masehi, sekitar itu. Yang ada sisa uangnya itu. Nah kalau sebelum ada uang, misalnya gini, Anda pengen makan apel, tapi Anda nanduri kentang. Gimana untuk menemukan apel? Untuk bisa makan apel, satu, harus mencari orang yang punya apel. Nomor dua, harus orangnya itu pas butuh kentang. Nah orang gelem ijol tuh. Nah kemudian kalau dia butuh kentang, kamu butuh apel, kudu tepat ijol-ijolane rembuke. Lah angele ra karuan to kowe. Piye iki aku pengen mangan apel wae angele ra karuan. Mangan tempe wae bundete kudu dijolke apa iki? Sing tukang tempene ya bundet. Sing siji mbayar nggo sapi, siji mbayar nggo kentang, siji mbayar nggo anake. Iki njodar diapake iki? Ning mangan tempe wae kok. Karena apa? Anak itu satu-satunya yang diproduksi dengan kenikmatan, bukan dengan keringat. Dadi gawene akeh biasanya. Guyu kaya ngerti ae jomblo esu. Mak teori nang utekmu to. Kowe kira iso gawe anak isih odol isine. Apa jeneng? Jadi maksud apa? Gunanya uang adalah ketika kita ngijolke karo duit ini punya storage value nih. Punya bahasa Indonesianya apa nih? Nilai simpan. Nilai intrinsik, punya nilai simpan. Oke, tak ijolke duit, suatu saat aku mau beli apa bisa tak pakai segera. Apa yang terjadi? Jadi perputaran sumber daya jadi sangat liquid, sangat cepat. Ini ciptaan siapa nih? Ciptaan manusia. Apakah ini baik buat manusia? Iya, karena itu bisa membantu seperti itu. Tapi kemudian apakah mungkin ciptaan manusia di mismanagement oleh manusia sendiri? Kita pahamlah bahwa semua yang di mismanage, semua yang manajemennya nggak beres, nggak tepat porsinya akan jadi racun. Posisinya kan gitu. Ini kalau kita ngomong sejarah duit iso dawa iki. Tapi kan dulu uang adalah perkembangan dari benda berharga, kepemilikan. Tadinya kan gitu, apa emas kayak opo kayak diganti kertas main gampang ijol-ijolane. Oh Yahudi pinter ki. Wis kertas wae kita jagake iki. Sing gawe awal-awal Yahudi neng kursi neng Itali ngono-ngono kuwi lah ceritane lah. Tapi bahwa itu salah satu penemuan iya. Tapi kan waktu itu sudah jelas bahwa setiap kertas merepresentasikan ada uang nih. Ada apa namanya? Ada underlyingnya nih, ada emasnya, kayak ada peraknya atau apa, bukti kepemilikan itu. Lama-lama ekonominya tambah besar. Wes saiki duit rasa ono kuwi, sing penting ono duite. Tapi duit ini tidak representasi apa-apa, dia hanya representasi dari kepercayaan manusia. Oke, kalau ini representasi dari kepercayaan manusia, dia bisa dibikin kapan aja. Nah, bisa dibikin kapan aja. Sing paling kuasa ya sing gawe no. Kan gitu jadinya. Kurang gitu edit nyetak. Kurang gitu nyetak. Dan kita punya efek yang berantai seperti yang dikatakan oleh Mas Acan ini tadi. Nah, kita sudah sedemikian rupa berhubungan satu sama lain, yang ini sebenarnya hanya perpanjangan dari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Uang ini kan tadinya koneknya sama barang berharga namanya emas. Emas yang bikin siapa? Tuhan. Jelas nih kalau ini. Kalau duitnya yang bikin manusia nih. Coba Anda track. Problem Anda dari ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan kebanyakan? Dari ciptaan manusia dewe itu. Dan jaluk kemudian langsung nomor satu, Tuhan ini tanggung jawab mbok piye to kowe gawe menungso ora gelem nguripi. Piye carane nguripi mbok dikai duit ngono lho. Lah duit
Nek aku Gusti Allah ora mung misuh kowe tak idoni raimu. Kene kira gawe duit kowe sudah Tuhan sudah memberi sarana dan prasarana yang lengkap untuk kamu hidup. Cuman kamu nggak bisa manage-nya. Dengan kerakusan, dengan segala macam lah. Dengan ambisi semua manusia dan seterusnya. Yang kena imbas semua orang. Kenapa? Karena kita berhubungan satu sama lain tidak bisa dilepaskan. Ini yang diomongkan Mas Acan tadi sebagai sistem dinamik. Bahwa semua hal berhubungan. Satu kegeret, liane melu kegeret. Kita tahu sendiri ketika pandemi, industri yang mati duluan adalah industri yang nggak penting. Sing dodolan barang-barang ora penting drop maksudnya. Kelambi-kelambi sing api-api. Butuhnya nomor siji duduk kelambi, nomor siji mangan. Tapi industri-industri yang esensial untuk hidup, dropnya nggak terlalu. Mungkin dropnya karena masalah lain. Ini masalah logistik, jadi masalah perpindahan logistiknya. Dropnya karena itu, bukan karena nggak ada yang butuh, kan gitu. Nah jadi oke, sekarang kita kalau mau minta pertolongan Tuhan, kalau dibalik sama Tuhan, aku kurang opo ngek iku. Tapi jangan minta aku memberi yang kamu ciptakan. Mintalah padaku pada sesuatu yang memang aku bikin nih. Bagian dari alam. Kowe kan njaluk apa? Njaluk udan. Kayak udan akeh ora iso manage dadi banjir. Kayak panas. Mumet kayak panas. Kayak apa meneh? Njaluk apa sane? Kan sudah tersedia semua nih. Dan kesempatan terbuka sebenarnya juga problemnya adalah kita yang tidak bisa melihat bagaimana Tuhan membantu kita. Itu juga problem gue. Kesempatan-kesempatan kadang-kadang tidak bisa dilihat bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena kita tidak bisa menangkap. Misalnya sing akeh sugih guru-guru Bitcoin gue lah. Kok ora kabeh tuku Bitcoin zaman kae? Hanya segelintir orang karena mereka yang bisa melihat kesempatannya. Itu pentingnya untuk kita bisa mengetahui sistem yang dibuat manusia adalah salah satunya untuk mampu melihat kesempatan-kesempatan, opportunity dan seterusnya. Nah ini tadi kita sudah mulai dalam tanda petik ketika Mas Acang tadi bilang global warming dan seterusnya, perilaku manusia yang sudah segini banyak mulai mempengaruhi keseimbangan alam. Hujannya mulai dalam tanda petik orang normal, panasnya mulai naik. Ini akan berpengaruh luar biasa besar di kita. Karena itu adalah barang yang esensial tadi itu. Kalau barang yang kontingensi, oleh ono oleh ora, itu hilang berganti lah. Orang masalah, kerajaan runtuh ya ganti liyane, tadi demokrasi runtuh ya ganti opo lah. Saat senengmu paguyuban ya ora masalah. Indonesia sekarang kan memang sedang membangun paguyuban Indonesia Raya gitu. Durung nek negara iki durung, isih paguyuban lah. Tapi lumayan lah bangane ora ono paguyuban. Iki sindiran yang bisa menangkap, yang tidak ya nggak apa-apa. Iki di YouTube di live iki. Asu. Ngerti ngono ora ngomong aku ora penak ya. Aduh, wis mlebu digital storage iki ra iso ilang iki cangkemku. Ora apa-apa wis. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah petanya. Paham atau tidak ini? Petanya. Bahwa Tuhan menciptakan yang esensial nih. Yang lain adalah kontingensi. Semua ciptaan manusia ini kontingensi. Dan coba kita track, problem kita utamanya kita yang buat atau Tuhan yang buat. Kalau kita yang buat, nomor satu sebelum minta tolong, yuk kita berani tanggung jawab. Gampangnya ngono lah. Kalau hubungan sama Tuhan nomor satu, tobat sih lah. Gusti aku ki salah Gusti. Atau gini, Gusti aku kira melu lho ngrusak kahanan iki. Mbok minimal nganu lah. Hukumannya juga jangan sama lah sama yang ikut ngerusak lah. Kan udah lumayan gue. Tidak menuntut wangi aku Gusti, tapi menuntut hukuman yang lebih ringan. Ya kan ini diplomasi dengan Tuhan itu juga menurut saya juga esensial. Nah, mungkin awalnya itu yang saya bicarakan, saya pengen membuat peta dulu. Peta. Jadi kalau kita berhubungan dengan Tuhan juga tahu petanya nih, mana yang esensial, mana yang kontingensi, kita nembaknya biar tepat juga. Doa yang tepat juga akan punya daya tembus yang berbeda dengan doa yang waton, yang asal kan gitu. Mungkin awalnya gitu dulu, eksplorasinya mau kemana, monggo terserah forum. Saya kembalikan ke jenengan.